Sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai, Vidya bersama Gopi menaiki tangga ke kuil. Tiba-tiba Gopi merasa pusing. Rasi dengan cepat menolong Gopi. Rasi dengan sigap menutupi wajah Gopi. Ketika Kokil akan melihat ke arah Gopi, Gopi tak menyadari karena pengaruh obat yang diberikan oleh Rasi. Rasi membantu Gopi untuk duduk di samping Ahem. Ahem merasakan sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, si jahat Radha mencoba untuk melepaskan dirinya dan mencoba untuk keluar, namun pintu terkunci. Radha melihat ke sekeliling ruangan. Radha melihat jalan keluar melalui jendela. Rasi membantu Gopi untuk duduk di samping Ahem. Hetal bertanya, mengapa Radha tidak memakai gaun yang diberikan oleh keluarga? Rasi berkata, Radha sudah mempersiapkan sendiri sebelum pernikahan. Lalu Urmila bertanya-tanya, apakah Rasi sadar? Sedangkan Tolu dan Molu saling bertatap muka dengan Vidya. Si nenek menatap Vidya, sedangkan Vidya menatap Kokila karena ia kenal di foto. Si kembar terlihat bahagia dengan Vidya. Di sisi lain, Radha berhasil membebaskan dirinya. Rasi bersama-sama ginjal mengikat simbol dari dua potong pakaian untuk melingkari api. Sedangkan Radha berlari, tiba-tiba sapi mengejar Radha. Radha sangat ketakutan. Radha sangat lelah, dikejar-kejar sapi, lalu Radha terjatuh. Dan Radha sangat takut kepada sapi itu. Tiba-tiba orang yang mempunyai sapi datang. Akhirnya Radha selamat dari kejaran sapi itu. Sementara di kuil pernikahan akan segera dimulai, pendeta meminta semua untuk berdiri. Rasi membantu Gopi untuk melakukan ritual api suci untuk berdiri. Kokila menghentikan Rasi untuk mengikuti putaran api suci. Tetapi Rasi berkata, pengantin wanita sangat lemah, mungkin merasa gugup karena pernikahan ini. Pendeta memberi izin kepada Rasi untuk memegang Gopi. Kemudian Ahem dan Gopi mengelilingi api suci untuk melakukan 7 sumpahnya. Ahem melihat Vidya dan teringat sudah bertemu dengan anak tersebut, seolah-olah merasakan ikatan batin antara ayah dan anak. Kemudian pendeta meminta kepada Ahem untuk memakaikan manggal sutra ke leher Gopi. Rasi terlihat cemas takut Ahem melihat muka Gopi. Tak lama kemudian Radha berlari untuk menghentikan Ahem memakaikan sindur di dahi Gopi, namun terlambat. Tanpa disengaja, Ahem menumpahkan sindur ke dahi Gopi. Semua orang terkejut melihat ke arah Radha, dan mereka pun melihat ke arah mempelai wanita. Kokila tak menyangka bahwa yang menikah dengan Ahem bukan Radha, melainkan Gopi. Gopi baru tersadar melihat Ahem samar-samar. Gopi masih merasa pusing. Gopi berusaha untuk bangun. Gopi berpikir bahwa sedang bermimpi. Ahem, kau datang lagi dalam mimpiku. Aku bahagia walau melihatmu dalam mimpi. Gopi seketika jatuh lagi, tetapi Ahem menahan Gopi dalam pelukannya. Ahem berusaha untuk membuat Gopi sadar. Gopi perlahan untuk membuka matanya. Gopi tak menyangka akan bertemu Ahem lagi. Mereka saling menatap penuh kerinduan, tetapi ketika Gopi akan membelai wajah Ahem terbayang masa lalu ketika Gopi menjatuhkan merak ke sungai. Ahem menepis tangan Gopi hingga Gopi terjatuh. Gopi menangis, lalu si kembar menghampiri Gopi yang sedang terjatuh. Madu memeluk Gopi putrinya. Lalu Hetal akan memeluk Gopi, tetapi Kokila berteriak menghentikannya. Kokila bertanya, kenapa kau lakukan ini? Gopi bingung apa yang semuanya terjadi. Lalu Radha marah kepada Gopi. Gopi telah merebut posisiku. Seharusnya Radha yang menikah dengan Ahem.
Lalu si kembar marah kepada Radha. Gopi kaget, dirinya telah mengenakan manggalsutra dan sindur di kepalanya. Gopi terkejut dan menangis mengetahui Ahem akan menikahi Radha, adiknya sendiri. Kokila memarahi Gopi. Vidya tidak bisa diam melihat ibunya dimarahi. Vidya berkata, "Kau tidak boleh memarahi ibuku." Semua orang kaget. Ahem yang mendengar perkataan Vidya menyebut Gopi ibunya juga terkejut. Vidya melanjutkan perkataannya kepada Kokila, "Jika di antara kalian ada yang memarahi ibuku, maka akan berurusan denganku." Gopi berkata kepada Vidya, "Kamu tidak boleh berkata pada orang yang lebih tua. Tidak sopan." Vidya menjawab, "Tidak ibu, aku tidak akan membiarkan ibu terluka lagi." Vidya berkata, "Ibuku selalu menganggap kamu ibunya, tapi kau selalu memarahi ibuku." Akhirnya Vidya menceritakan rencana mereka untuk menyatukan kedua orang tuanya. Vidya berkata bahwa Ahem ayahnya. Kokila terkejut dan bertanya kepada Gopi, "Benarkah yang dikatakan Vidya?" Gopi membenarkannya. Lalu Ahem memeluk Vidya dan Vidya berkata, "Papa," pada Ahem. Itulah cerita si cantik Gopi. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Tentunya semakin seru dan menegangkan.